أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah, yaitu kita membahas seputar pembahasan mustalahul hadis bagi para pemula yang masih keberatan untuk memahami matan Al-Baiquniyah. Kata beliau di sini, qala al-muallifu asbahullah, walaysa, sudah itu ya, wal yaktub, itu juga sudah ya. Kata beliau di situ, wa yanbaghi alla yarwi bi qira'atil lahan al-mukhti' fi talaffuz aw musahhif al-mukhti' fil kitabah. Ini nasihat agar seseorang itu tidak meriwayatkan suatu hadis atau ilmu, mengambil ilmu atau meriwayatkan suatu hadis dari orang yang lahan. Lahan itu suka keliru bacaannya. Paham ya? Lafadznya suka keliru. Dia setiap kali ngomong Muhammad, Mahmud yang keluar. Paham ya? Jadi haddatsana Muhammad, seharusnya gitu, tapi dia ngomong haddatsana Mahmud. Paham ya? Maksudnya itu lahan itu orang yang suka lahan. Lahan itu keliru dalam berucap. Kalau tashif itu keliru dalam tulisan. Bedakan ya, kalau lahan itu kekeliruan dalam berucap, tapi kalau tashif dalam ilmu bahasa Arab artinya adalah orang yang keliru dalam tulisannya. Seharusnya nulisnya Mahmud, tulisannya Muhammad. Seringnya seperti itu, namanya tashif, kekeliruan dalam tulisan. Tapi kalau lahan, kekeliruan dalam berucap. Ini sudah banyak sekali di Arab sana. Nanti kalau antum ke sana, antum pasti akan menjumpai lafaz abui. Padahal yang sahih abi, jaa abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Tapi lahannya orang Arab itu banyak juga. Kaifal ya akhui, ya akhui. Seharusnya kan ya akhi. Sudah dhammahnya dibuang, diganti kasrah karena munasabah, ya. Tapi mereka mengucapkannya terkadang seperti itu. Kaifal ya akhui, ya akhui. Abui kaifaluk abui. Yang benar kan abi. Paham ya, lahan. Naam. Kita lihat lagi. Wa yanbaghi alla yarwi bi qira'atil lahan, dan selayaknya bagi seorang perawi atau orang yang mencari hadis tidak meriwayatkan dengan bacaan orang yang lahan, yang suka keliru. Al-mukhti' fi talaffuz, orang yang suka keliru dalam melafadzkan. Au musahhif al-mukhti' fil kitabah, atau musahhif orang yang sering keliru di dalam tulisan. Paham ya? Jadi bedakan itu. Lahan itu keliru dalam ucapan, kalau tashif itu apa? Keliru dalam tulisan. Qala al-Asma'i rahimahullah, inna akhwafa ma akhafu 'ala talibil ilmi idza lam ya'rif an-nahwa an yadkhula fi jumlati qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba 'alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini kelihatannya lafadznya kurang muta'ammidan ya, karena seringnya ma'ruf ada muta'ammidan itu kan. Ini kan cuma tulis man kadzaba 'alayya, seharusnya muta'ammidan. Ya kan? Ma'rufnya gitu kan riwayatnya. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apa kata beliau Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan terhadap para pencari ilmu, talibul ilmi adalah apa? Kalau dia itu tidak tahu nahwu, sehingga nanti masuk dalam kalimat sabda Rasulullah SAW, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Al-Imam Al-Asma'i mengkhawatirkan kepada para pencari ilmu yang enggak tahu nahwu. Jadi nahwu itu penting dipelajari, jangan meremehkan, wah cuma nahwu aja kok. Nahwu itu enggak sembarangan. Nahwu itu ketika Anda pelajari, orang sudah masuk dalam ilmu nahwu, itu bagaikan orang yang sudah masuk ke dalam istana yang sangat megah, sehingga mau keluar pun malas rasanya. Pengennya terus dilanjutkan sampai selesai. Itu seharusnya seperti itu, karena bukanya pertama itu berat. Ya enggak? Istana yang besar yang megah, pintunya terbuat dari besi. Ketika Anda buka berat enggak? Berat, tapi kalau sudah masuk, mau keluar udah enggak mau lagi. Maksudnya itu kalau belajar ilmu nahwu sampai selesai sekalian. Jangan terputus tengah perjalanan, ulangi dari awal lagi. Tengah perjalanan, ulangi dari awal lagi. Dulu anak pernah bertanya sama orang ya, antum udah pernah belajar jurumiyah belum? Udah pernah berkali-kali di Indonesia katanya. Berkali-kali? Iya. Tapi enggak pernah selesai katanya. Jadi dia berkali-kali belajar jurumiyah tapi enggak pernah selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi orang ini, nah barakallahu fikum, ketika di Damas
karena sudah maftun ya. Orangnya ini ketika di Damas barakallahu fikum, dia langsung ikut ikut alfiyah, qatrun nada. Tapi terombang-ambing karena enggak kuat apa? Enggak kokoh pondasi awalnya gitu loh. Jadi upayakan pondasi awal dikokohkan, dikuatkan. Yang jadikan silsilah di sana jurumiyah, mutamimah, qatrun nada, alfiyah. Paham ya? Jadi pondasi awalnya itu dikuatkan sehingga nanti ketika naik yang berikutnya sudah mudah. Pondasi awal itu apa sih? Jurumiyah. Hafalkan matanya, mutqinkan definisi sama i'rabnya. Mutamimah nanti tinggal jalan antum. Qatrun nada tinggal lihat saja. Alfiyah tinggal bayangkan. Paham ya? Karena posisinya sudah dikuatkan dalam pondasi tadi itu. Naam. Ini kata beliau bagus sekali nih. Yang paling aku khawatirkan kepada para pencari ilmu adalah kalau dia tidak tahu nahwu, nanti dia akan masuk dalam ancaman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Li'annahu lam yakun yalhan famahma ruwayat famahma ruwaita anhu walhanta fi kadzabta fi. Allah musta'an. Dikarenakan apa? Tidaklah dia itu keliru. Nah, sebabnya karena mungkin terkadang tidak paham masalah nahwu tadi itu. Maka kapanpun engkau meriwayatkan darinya dan engkau juga keliru di dalam periwayatan tersebut, nah, engkau berarti sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini mubalaghahnya ya, dalam artian itu ilmu nahwu itu sangat penting. Sampai-sampai para ulama menyebutkan ilmu nahwu dan sharaf itu bagaikan apa? Dua sayap burung, kajanahit thair, seperti dua sayap burung. Yang mana burung tidak bisa terbang dengan satu sayap kan itu. Jadi upayakan nahwu diiringi dengan sharaf. Nah, bukan hanya mengandalkan nahwu saja. Tapi seringnya kalau orang pandai ilmu nahwu, bisa baca kitab dia kurang. Nanti enggak tahu asal usul katanya apa. Qala aslinya apa? Wallahu alam. Qul aslinya apa? Wallahu alam katanya. Kemudian qi aslinya apa? Wallahu alam. Karena dia enggak tahu sharafnya. Tapi kalau dia diiringi nahwu dan sharaf, dia akan paham. Qul aslinya apa? Uqbul misalkan. Bi aslinya apa? Ibi' misalkan. Proses dalam sharaf dipahami. Nah, seperti itu. Jadi nahwu dan sharaf itu bagaikan apa tadi? Dua sayap burung yang tidak bisa apa? Dipisahkan karena burung tidak bisa terbang dengan satu sayap. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Kata beliau tadi, jadi kalau namanya lahan itu ada, kapanpun kau meriwayatkan dari orang yang lahan tadi itu yang suka keliru tadi itu, kamu pun akan ikutin keliru juga, akhirnya kamu berdusta atas nama Rasulullah SAW. Karena apa? Lafaz hadisnya enggak seperti itu gitu loh. Naam. Qala al-Imam Ibnu Shalah rahmatullah alaih, berkata al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah, na'am, fahaqqun 'ala talabil hadits an yata'allama minan nahwi wal lughah ma yaslam bihi minal lahn wat tashif. Masyaallah. Maka wajib atas pencari ilmu, pencari hadis untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu lughah. Penting ini ya, jangan sembarangan ya, jangan sampai wah anak santai ajalah. Jangan seperti itu, karena ilmu nahwu itu antum pelajari fungsi tujuannya apa di antaranya? Puncak. Nah, terakhir mempelajari nahwu untuk memahami Al-Qur'an dan as-sunnah lebih detail, lebih jelas, lebih gamblang, karena kitab-kitab para ulama terdahulu, nah barakallahu fikum, hingga belakangan ini pun hampir semuanya tanpa apa? Tanpa harokat, sehingga antum harus tahu cara bacanya bagaimana yang tepat. Kata nasihat al-Imam Ibnu Shalah sangat bagus sekali ini ya. Fahaqqun, maka wajib ala talibil hadis, wajib atas orang yang mencari hadis, an yata'allama minan nahwi wal lughah, wajib mempelajari ilmu nahwu dan ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Ma yaslamihi minal lahn, yang membikin dia itu selamat dari lahan, kekeliruan dalam berucap, wa tashif, kekeliruan dalam apa? Menulis. Bedakan ya, al-lahan sama at-tashif. Bedanya apa tadi lahan sama tashif tadi antum? Apa? Kekeliruan dalam apa? Tulisan. Nah, kita lihat berikutnya. Qala Syu'bah, Syu'bah siapa ini? Syu'bah bin Hajjaj, Abu Ustam, Aminul Mukminin fil hadis. Kita lihat, man talabal haditsa wa lam yubsir al-arabiyyah famithluhu mithlu rajulin alaihi burnus laisa lahu ra'sun aw kama qala, Allahul musta'an. Barang siapa yang mencari hadis tapi dia enggak paham, tidak punya ilmu dalam bahasa Arab, permisalan dia itu bagaikan orang yang pakai burnus. Burnus itu semacam pakaian yang ada, nah barakallahu fikum,
kerudungnya itu, ada apa istilahnya itu? Ada penutup kepalanya. Paham ya? Nah, laisa lahu ra'sun, tapi enggak ada kepalanya di situ. Berarti enggak ada nilainya kan? Enggak ada manfaatnya. Au kama qala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu enggak sempurna. Orang belajar ilmu hadis, mencari ilmu hadis tapi enggak paham bahasa Arab. Paham ya? Upayakan dipahami baik-baik bahasa Arab barakallahu fikum, walaupun dengan cara bertahap, mungkin 6 durusul lughah jilid 1 atau durusul lughah jilid 2, 3. Intinya bahasa Arab itu jangan disepelekan. Naam. Wa qala Hammad bin Salamah, berkata Al-Imam Hammad bin Salamah rahimahullah, "Mathalul ladzi yatlubul hadits wa la ya'rifu an-nahwa misal himar 'alaihi mukhallat la sya'ira fiha." Allah musta'an. Naam. Artinya apa? Permisalan orang yang mencari ilmu hadis dalam keadaan dia tidak tahu ilmu nahwu, dia mencari ilmu hadis tapi enggak tahu ilmu nahwu. Naam. Seperti permisalannya seperti himar yang di atasnya itu ada tempat apa? Ada tempat untuk naruh rumput. Paham ya? Nah, semacam biasanya kan himar itu kan di atasnya bisa dikasih kayak keranjang, keranjang untuk naruh rumput. Paham ya? Permisalannya seperti itu, tapi apa? Tidak ada di atas keranjang tersebut syair, enggak ada gandumnya wala syai', maksudnya enggak ada nilainya. Kosongan gitu loh istilahnya. Paham belum? Jadi kadarnya ringan sekali orang yang mencari hadis, kemudian kok enggak paham ilmu nahwu, bagaikan keledai yang membawa apa tadi? Keranjang yang tidak ada isinya gitu. Kan ringan sekali isinya. Nah, enggak ada isinya kan ringan. Nah, maksudnya itu nilainya kurang gitu loh. Jadi upayakan antum paham ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu itu kan di antaranya itu apa? Al-istiqamatil alsun, untuk meluruskan lisan. Ya enggak? Untuk meluruskan apa? Lisan. Karena lisan ini kalau enggak lurus, nah barakallahu fikum, nanti khawatirnya apa? Keliru dalam berucap. Naam. Allah yusfiq katanya. Ya kan kemarin? Allah yusfiq katanya, amin. Padahal Allah yuhliku kan itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan. Zinazah, janazah diketahui dalam bahasa Arab juga. Zinazah itu apanya? Zinazah apanya? Jimnya di kasrah. Zinazah apanya berarti? Mayitnya. Jenazah bahasa Indonesia. Paham ya? Sekarang zinazah, ada janazah, ada jinazah. Dalam bahasa Arab dibahas ini. Jinazah di kasrah, jimnya apanya berarti? Kerandanya. Nah, kalau janazah mayitnya, itu dipelajari dalam bahasa Arab, ya enggak? Nah, al-fauq lil fauq wa tahat lil tahat. Apa fauq lil fauq? Fathah untuk yang di atas, kasrah untuk yang di bawah. Fathah berarti mayitnya, kasrah berarti kerandanya. Janazah berarti mayitnya. Jinazah berarti kerandanya, itu loh cara memahaminya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ilmu bahasa Arab penting sekali. Wa amma tashifu fasabilus salamah minhu al-akhdhu min afwahi ahli ilm wa dabt, masyaallah. Adapun kekeliruan dalam tulisan, maka jalan menuju keselamatan darinya adalah mengambil dari mulut-mulutnya ahlul ilm dan orang yang dapat cermat dan teliti. Orang yang memiliki kecermatan dan ketelitian. Sekarang kalau antum misalkan mengambil ilmu dari seorang guru, syekh atau yang misalnya bahasa Arab yang dia sampaikan, antum menulis itu kan perkiraan. Hurufnya apa ya kira-kira ini? Kalau gurunya yang menyampaikan tuh suaranya enggak jelas, paham ya? Nanti tulisannya pun seharusnya shin, dia tulis sin misalkan, ya enggak? Seharusnya sin, shad dia tulis. Paham ya? Jadi mencari apa? Mencari dari mulutnya para ahlul ilm yang bicaranya tersebut itu jelas dan dabat. Apa dabat? Cermat, teliti. Cermat dan teliti. Pentingnya di situ. Karena terkadang seorang santri atau seorang pelajar ketika mencatat faedah yang disampaikan oleh syekhnya atau gurunya, itu terkadang keliru tulisannya karena apa? Salah dengar itu loh. Paham ya? Gurunya ngucapin pakai shad, dia pakai sin misalkan. Mirip kan? Seperti itu. Tapi kalau dia tahu paham ilmu bahasa Arab, dia enggak akan terjebak. Karena dia tahu artinya. Sakoto, enggak mungkin dia nulisnya sokoto gitu. Paham ya? Mirip memang. Seakan-akan mirip. Nah, kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Summa la yanbaghi lahu an yaktasira ala sama'ihi wa kutubihi duna ma'rifatihi wa fahmihi. Kemudian tidak layak bagi seorang pencari ilmu mencukupkan hanya mendengar saja dan menulis saja tanpa dia mengetahui dan memahaminya. Maksudnya apa? Dipahami yang sudah ditulis, yang didengarkan dari gurunya, dipahami apa maknanya, apa yang diinginkan daripada kalam yang disampaikan tersebut. Fa yakunu qad at'aba nafsahu min ghairi an yadfar bi ta'ilin wa bi ghairi an yahsula fi adati ahli hadits. Allahul musta'an. Karena dia enggak mau memahami, enggak mau mengetahui tadi, maka menjadilah dia apa?
telah bikin capek dirinya saja. Capek-capek mendengar, capek-capek nulis tapi enggak paham. Kurang kan? Fahami. Fahami barakallahu fikum. Seringnya, ini sekedar gambaran aja. Seringnya kalau usia 20 tahun ke bawah, 20 tahun ke bawah itu paling mudah menghafal. Paham ya? Menghafal. Tapi memahaminya kadang ada yang mudah, ada yang sulit. Tapi 20 tahun ke atas sulitnya menghafal. Tapi memahaminya sudah mulai mudah dia. Paham ya? Ini seringnya ada ya, walaupun enggak semuanya, seringnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dia menghafal Al-Qur'an mulai umur 20 tahun ke atas, memang kadang agak sulit. Agak sulit untuk menghafalnya, tapi memahami sesuatu yang disampaikan dalam pelajaran dan semisalnya itu mudah dia memahaminya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau 20 tahun ke bawah, 15 tahun atau intinya 20 tahun ke bawah itu menghafal mungkin mudah. Tapi untuk memahaminya kadang sulit. Nah, ini kita enggak mukul rata ya. Kebanyakan seperti itu, ghalibnya. Naam. Ini sekedar selingan bahwasanya apa? Enggak cukup kalau orang itu mendengar saja, menulis saja, tapi mengetahui dan memahami gitu loh. Ya, Pak. Kan sudah kita lewati kemarin kan, rubba hamil fikhin afqah. Bisa jadi orang yang bawa ilmu itu yang dia nyampaikan itu. Nah, barakallahu fikum, itu nanti bisa jadi orang yang disampaikan ilmu tadi itu lebih faham daripada yang menyampaikan. Paham ya? Afqah minal muballigh min muballighin. Jadi dia lebih faqih daripada muballigh yang menyampaikan. Guru dengan muridnya itu terkadang bisa jadi muridnya itu lebih faham dari gurunya. Mungkin enggak nih? Mungkin. Paham ya? Mungkin muridnya ini sudah banyak sekali mencari ilmu dari guru fulan. Nah, guru ini baru ngajar misalkan. Dia ketika ngajarkan mungkin belum paham masalah itu, tapi muridnya sudah paham duluan karena dia sudah pernah belajar itu loh. Paham maksudnya? Seperti itu. Jadi perlu kita renungi kembali, dipahami, dimengerti. Kata beliau, sungguh dia malah membuat capek dirinya tanpa mendapatkan sedikit pun. Nah, ya wanam. Dan tanpa dia mendapatkan apa? Barisan daripada ahlul ilm, ahlul hadis. Maksudnya dia enggak terhitung dari kalangan ahlul hadis. Karena apa? Karena terlewatkan tadi itu. Hanya mendengar, menulis saja. Tapi yang paling inti adalah mengetahui dan memahami. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kata beliau, fa yata'arraf sihhatahu wa dha'fahu wa fahmahu wa ma'ani wa lughatah wa i'rabah wa asma' ar-rijal, masyaallah. Maka hendaknya orang yang mencari hadis itu hendaknya dia apa? Mengetahui kesahihannya dan juga lemahnya, dan hendaknya memahaminya dan mengetahui makna-maknanya dan bahasanya, i'rabnya pun juga tahu ini, bayangkan i'rabnya. Wa asma' rijalih, dan juga nama-nama para perawinya. Kenapa kita harus mengetahui i'rabnya? Nah, karena kalau kita enggak tahu i'rabnya, terkadang bacanya keliru khawatirnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, la nabiyya ba'di, atau baca la nabiyyun ba'di. Kalau antum baca la nabiyyun ba'di artinya lain nanti. Nah, tidak ada nabi setelahku, tapi mungkin kan ada nabi lagi, karena nabiyyun itu lanya bukan la nafiyal jinsi. La nafiyal wahdah itu. Tapi yang benar la nabiyya ba'di, la nafiyal jinsi. Enggak ada nabi lagi sama sekali enggak ada setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalau enggak tahu bahasanya, enggak tahu maknanya, innallaha jamilun yuhibbul jamal, pendek gitu. Kalau enggak tahu gitu. Tapi kalau udah tahu kan, oh ini enggak mungkin jamal ini. Karena jamal itu onta artinya. Bacanya panjang pasti, ya enggak? Kemudian apa? La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau antum enggak tahu kan mungkin min humurin na'am. Humur dah lain lagi. Humur dan humurun lain. Kalau humur jamak himar, keledai. Tapi kalau humrun jamak ahmar, merah. Beda kan? Mirip tapi merah. Mirip tapi apa? Beda. Artinya beda. Kalau humur jamak dari himar, kalau humrun jamak dari ahmar. Ya enggak? Innallaha jamilun yuhibbul jamal, panjang. Ana dulu pernah dengar soalnya, ada yang keliru. Innallaha jamilun yuhibbul jamal katanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, menyukai keindahan. Dia benar artinya tapi Arabnya keliru. Jamal itu kan onta. Iya enggak? Nah, tapi dia nerjemahkannya benar itu loh. Aneh kan? Karena apa? Tidak taunya bahasa Arab tadi atau kurangnya pengetahuan terhadap bahasa Arab. Jadi penting sekali ya, jangan sampai antum menyepelekan na'am. Dan juga mengetahui asma' rijalih, yaitu para perawi, namanya siapa, fulan bin fulan, siqah atau dhaif, harus tahu. Muhaqqiqan kulla dzalik mu'taniyan, dalam keadaan muhaqqiqan, meneliti seluruh itu tadi, mu'taniyan, perhatian penuh, bi'itqani muskiliha, dengan memutuskan, memantapkan permasalahan iskal yang ada di situ, hifdzan wa kitabatan, baik secara hafalan maupun secara penulisan. Dihafalkan siapa namanya, fulan bin fulan, jangan keliru, jangan sampai tertukaran itu. Wal yakdum
wal yuqaddim al-inayah bis sahihain, dan hendaknya dia mendahulukan perhatian penuh dengan sahihain. Kenapa? Karena sahihain ini sudah disepakati para ulama. Paham ya? Nah, tentang apa? Kesahihannya. Ingat-ingat kaidah yang disebutkan para ulama, as-sahhul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. As-sahhul kutub al-musannafah, nah barakallahu fikum, fil hadis ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Apa artinya? Kitab hadis yang paling sahih yang disusun setelah Al-Qur'anul Karim adalah apa? Sahihan. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini bagus sekali nasihatnya. Jadi hendaknya dia itu lebih mendahulukan perhatian penuh dengan sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Caranya kalau antum mau inisiatif, nah termasuk pengalaman yang dulu kami pelajari, kalau antum menghafal misalkan matan Arba'in An-Nawawiyah, berat untuk masuk yang berikutnya Riyadhus Shalihin atau misalkan Umdatul Ahkam, berat biasanya kalau orang belum pengalaman ya, karena lihatnya banyak tebal itu ya. Caranya setiap hari antum mencari hadis yang pendek. Dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, catat sendiri di buku tulis. Pendek aja, pendek. Besok lagi satu lagi, pendek, dihafal. Ternyata enggak terasa 100 hari sudah berapa hadis? 100 hadis, pendek-pendek semua tapi kan ada faedahnya. Paham ya? Dulu caranya gitu, ikhwah kita ketika di Damas caranya gitu, karena keterbatasan apa? Nah, hafalan mereka juga terkadang ada yang kuat ada yang tidak, itu kadang inisiatifnya seperti itu. Jadi menghafal Arba'in Nawawiyah, kalau dia langsung naik ke Umdatul Ahkam atau ke Riyadhus Shalihin masih berat, caranya gitu. Dia ambil Sahihain. Kalau yang kumpulan langsung apa kitab namanya itu? Lu'lu' wal Marjan, Al-Lu'lu' wal Marjan, pernah dengar itu ya? Itu udah muttafaqun alaih itu. Ambil satu yang pendek, besok pendek lagi. 100 hari enggak terasa udah berapa hadis? 100 hadis, Masya Allah, seperti itu. Jadi itu termasuk inisiatif karena menghafal hadis itu enggak ada salahnya. Lebih kuat hujahnya nanti, kan itu. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik, ini bagus sekali nasihatnya. Wal yuqaddim al-inayah bil sahihain. Hendaknya dia mendahulukan al-inayah, perhatian penuh dengan sahihain. Tsumma bis sunan Abi Dawud, kemudian sunan Abi Dawud, wan Nasa'i, wa Jami' Tirmidzi, dabtan li mushkiliha wa fahman li khafi ma'aniha, masyaallah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan cermat dan teliti terhadap apa? Iskal yang ada dalamnya itu, dan memahami terhadap apa? Na barakallahu fikum, makna-makna yang tersembunyi di dalamnya. Summa sunan al-kabir lil Bayhaqi. Kemudian baru menuju sunan al-kabir, na barakallahu fikum, lil Bayhaqi. Wal yahris alaihi, dan hendaknya dia bersungguh-sungguh semangat. Nam fa inna la na'lam mislah fi babih, karena sesungguhnya kita tidak mengetahui, na barakallahu fikum, yang semisal daripada kitab-kitab tadi itu dalam masalah babnya. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Butuh kejelian, ketelitian dan pemahaman. Paham ya? Dihafal. Jadi menghafal itu bukan berarti rugi ya, insyaallah biidznillah suatu ketika bermanfaat. Antum kalau mengandalkan tulisan saja, sebagaimana sudah anak ingatan berkali-kali, kalau cuma mengandalkan tulisan, terkadang tulisan bisa hilang, bisa luntur tintanya, bisa dimakan rayap. Tapi kalau hafalan, insyaallah biidznillah kalau diulang-ulang terus, dia kemana saja pun siap itu loh. Tafadhal ya akhi, siap dia karena punya hafalan. Nah, yang paling inti antum kuatkan bahasa Arabnya. Bahasa Arab antum kuatin, nahwu dan sharafnya. Nanti ketika antum khutbah, itu enggak usah panjang lebar antum. Ambil 2 ayat atau 3 ayat, hadisnya diambil dari Riyadhus Shalihin, 1 atau 2, terjemahkan ketika khutbah. Sudah 1 jam insyaallah. Paham ya? Kalau enggak percaya buktikan aja. Tapi ingat, bahasa Arabnya kuat karena bahasa Arab kuat itu nanti bisa merangkai sendiri. Qala Allah, qala Rasuluh. Langsung nyambung. Jadi langsung terangkai sendiri. Antum cuman modalnya menghafal apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi itu. Paham belum? Contohnya masalah sabar. Ambil 3 ayat masalah sabar yang kira-kira agak panjang. Paham ya? Nah, nanti terjemahkan kalau khutbah kan. Ambil hadisnya 2 atau 3, selesai. Bisa 1 khutbah itu. Paham ya? Nah, cuman cara menyampaikannya itu ya butuh pengalaman. Butuh kebiasaan. Jangan sampai antum punya namanya demam panggung. Itu berbahaya itu, demam panggung. Jadi kalau pas enggak di panggung dia santai gini. Depan panggung gemetaran gitu. Paham ya? Kalian pernah lihat gemetaran seperti ini nanti pengaruhnya besar pengaruhnya. Enggak keluar suaranya, ana yakin itu. In gitu aja. Saya innal hamdalillah langsung, tapi karena demam panggung tadi itu hindari.
Biasanya ya, kalau orang belum terbiasa, itu wajar lah kalau cuman gemetaran, tapi jangan demam panggung. Kalau demam panggung ini sudah bisa dikatakan sulit sekali disembuhkan itu loh. Paham ya? Karena suruh maju, dia pas maju siap, tapi ketika di depan itu langsung gemetaran tiba-tiba. Enggak tahu kenapa itu loh. Gemetarnya bukan cuman pelan, luar biasa itu. Keringatnya keluar semuanya, akhirnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Paham ya? Pernah kejadian soalnya. Ya bukan anak tapi ada lah yang dia itu cerita. Anak itu kalau di depan, kalau pas sendirian Masya Allah katanya, dia cerita gitu. Kalau pas sendirian Masya Allah, nggak nanya kalau sendirian ya. Tapi kalau di depan kok lupa semua kenapa ya katanya. Sudah di depan dari mimbar mau khutbah kok lupa semua ya. Akhirnya dibacakan innamal a'malu binniyat aja. Setelah itu langsung turun dia. Maksudnya itu ada seperti itu. Upayakan antum harus melatih diri, berani. Paham ya? Demam panggung dihindari. Kalau demam panggung itu pengaruhnya besar sekali. Cara mengatasinya, kalau awal kali antum naik mimbar, kalau antum masih gemetaran jangan lihat orang-orangnya. Lihat aja jamnya. Kalau setelah jam pojokan sana. Pojokan sana, pojokan kiri. Lihat pintu lagi di sana. Pintu kiri. Itu enggak akan pengaruh sama sekali. Tapi kalau melihat depan antum satu persatu gini, biasanya itu hilang semuanya kalau belum terbiasa. Melihat satu orang langsung kemana-mana bayangannya, karena itu tadi belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa melihat pun nggak masalah itu. Tapi kalau belum terbiasa hati-hati tadi itu. Caranya, solusinya dulu anak pernah dikasih tahu itu, ngelihat jam depan ini atau lihat pojokan kanan, pojokan kiri, pintu, dan nanti tiba-tiba sudah selesai khutbahnya. Paham ya? Tanpa antum melihat orang jamaah di depan antum. Tapi kalau antum sudah biasa ya nggak masalah gitu loh. Ini sekedar mengatasi saja. Nah, ikhwani fi din azza wa jalla, berikutnya kata beliau, summa sa'irun ma tamassal hajah ilaihi minal masanid wa ghairiha. Kemudian dia berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan kebutuhannya. Nah, kebutuhan yang sangat setelahnya apa? Berupa musnad dan juga yang lainnya. Apa musnad? Di antaranya musnad Imam Ahmad. Tebal sekali itu, berjilid-jilid, hampir 30 jilid ada itu, tergantung cetakannya. Nah, barakallahu fikum, termasuk kenang-kenangan yang sulit dilupakan, musnad Imam Ahmad yang ada di Damat di perpustakaan itu ketika perang kemarin terbakar. Kenapa? Karena peluru bi'asyarah. Bi'asyarah itu pelurunya besarnya kalau seperti ini pelurunya. Jadi masuk tembok, tembus, langsung nyasar ke kitab itu, terbakar itu. Allahul musta'an. Itu kenang-kenangan yang sulit dilupakan, soalnya memang kitab itu naruh di atas dekat jendela. Jadi ketika orang Syiah Rafidhah itu nyerang, nembaknya itu pakai bi'asyarah yang besar tadi itu, pelurunya besar sekali pelurunya itu, enggak sembarangan ya. Masuk tembok, tembus temboknya. Nah, langsung nyasar ke kitabnya terbakar itu. Allahul musta'an. Itu sekedar sebutan mengenai musnad Imam Ahmad, tebal sekali, berjilid-jilid. Wal yakun na'am barakallahu fikum tahaffudhuhu lil hadits ala tadrij. Nah, masyaallah, hendaknya orang tersebut ketika menghafal hadis itu ala tadrij. Apa tadrij? Bertahap, qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit. Pertama kali urut-urutannya kalau antum kuat dan siap Arba'in Nawawiyah. Setelah selesai itu Umdatul Ahkam. Setelah selesai itu Riyadhus Shalihin. Itu urut-urutannya yang bisa dikatakan ringan. Kalau antum sudah kuat, memorinya kuat dan hafalannya Masya Allah dan mudah menghafal, langsung aja setelah Arba'in Nawawiyah Sahihain. Sahihainnya kalau antum mau dipisahkan, Sahih Bukhari dulu, Sahih Muslim. Kalau mau digabung, Lu'lu' wal Marjan itu. Paham ya? Al-Lu'lu' wal Marjan. Kemudian kalau seandainya antum masih keberatan, tadi itu caranya. Kalau antum mau mutskin dalam masalah fikih, menjadi orang faqih, sebutan para ulama menghafal Bulughul Maram. Bulughul Maram itu sudah Masya Allah masalah fikih itu ya. Nanti tinggal baca syarahnya. Kalau antum mau pengen cepat bisa khutbah menjelaskan Riyadhus Shalihin. Itu udah bagus sekali kitabnya itu. Mulai dari babul ikhlas, babut taubah sampai akhirnya. Jumlahnya enggak banyak kok Riyadhus Shalihin itu. Jumlahnya berapa hadisnya kurang lebih? 1000 lebih. 1000 lebih sekian itu. Enggak banyak ya. Nah, misalkan antum sebulan 500, nanti 2 bulan udah 1000. Paham ya? Nah, kemudian 12,5 udah 1500. Dan tinggal dikit lagi selesai. Atau bahkan udah selesai itu ya. Nah, Umdatul Ahkam juga berapa? 400-an hadis. Kalau tidak salah itu 400 lebih itu ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Allahu musta'an, la ba'as. Nanti intinya semampunya. Kata beliau, hendaknya menghafal hadis tersebut ala tadrij, yaitu bertahap, qalilan sedikit demi sedikit. Fadzalika ahra bi an nah barakallahu fikum bi an yumatti' bi mahfudhihi. Artinya apa? Yang demikian itu lebih pantas
untuk dia itu bisa bernikmat-nikmat dengan apa yang sudah dimiliki tadi itu, dihafal tadi itu. Karena kalau banyak sekalian itu bingung biasanya. Tapi dulu Masya Allah pernah jumpai ikhwah itu sehari dia menghafalnya itu barakallahu fikum setoran sehari 100 hadis ya. Ikhwah Indonesia sehari 100 hadis dia, tapi fokus. Al-Qur'an sudah selesai, dan mutskin Al-Qur'annya dia langsung menghafal Sahih Bukhari dan Muslim itu ya. Sehari itu setorannya bisa 100 dia, Masya Allah. Padahal anak enggak mampu dia, Masya Allah dia, 100 dia setorannya. Masya Allah. Tapi apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Enggak perlu istilahnya barakallahu fikum berlebihan, tapi semampunya. Wa mimman warada dzalika anhu Syu'bah wa Ibnu Ulayyah wa Ma'mar. Dan juga termasuk yang barakallahu fikum yang telah warid mengenai hal tersebut adalah Syu'bah wa Ibnu Ulayyah wa Ma'mar. Maksudnya apa? Maksudnya memiliki nasihat yang sangat berharga mengenai dalam menghafal itu tadarruj sedikit demi sedikit. Dalam mencari hadis pun juga sedikit demi sedikit. Man talabal hadis man akhadha jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil secara banyak langsung, hilang pula seluruhnya. Innama kunna natlubul hadis fil yaumi haditsan aw haditsain. Atau semakna itu kalamnya siapa itu? Abu Qatadah ya. Abu Qatadah As-Sadusi, Abul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, beliau mengatakan man talabal hadits man akhadal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Tapi beliau lafaznya pakai hadis itu. Artinya barang siapa yang ambil ilmu hadis secara banyak langsung, hilang pula seluruhnya. Innama kunna barakallahu fikum natlubul hadits hadisan atau hadisain. Dahulu kami ketika mencari hadis, sehari satu hadis dua hadis. Maksudnya itu apa? Biar lebih melekat dan lebih mutskin. Kita lihat di sini. Wa qala Az-Zuhri man talabal ilma jumlatan fatahu jumlatan. Ini semakna juga. Mirip kan tadi? Cuman seringnya ma'rufnya itu tadi. Man akhadal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Ini juga kalamnya mirip ini. Wa qala Az-Zuhri al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, beliau mengatakan man talabal ilma jumlatan fatahu jumlatan. Barang siapa yang mencari ilmu secara banyak langsung, total gitu banyak, akan hilang juga seluruhnya. Jadi kalau nanti antum mau ke Yaman, nasihat ana harus punya pandangan tadarruj. Jangan antum termakan dengan syubhat orang-orang yang sudah lama di situ. Karena terkadang mereka, ayo nih, ikut ini. Nanti antum ketinggalan, ini ada mustalah, ada usul, ada ini, ada fikih. Kalau antum termakan itu, udah antum ikut semua nanti. Fikih juga antum ambil, mustalah, usul. Dalam keadaan antum masih pemula. Itu nanti keberatan bener. Beratnya apa? Ketika murojaah sehingga enggak ada yang masuk semuanya. Antum ambil 5 mata pelajaran, yang masuk cuma 1 misalkan, kan rugi. Lebih baik dia 1 fokus, kemudian nanti berikutnya. Jadi kalau misalkan antum ke Yaman kemudian tahapannya lama di sana, 10 tahun atau 9 tahun. Tahapan pertama itu 3 tahun Al-Qur'an, kemudian apa? Lughah, akidah. Al-Qur'an, lughah, akidah 3 tahun dah insyaallah udah mapan bagus itu. Paham ya? Al-Qur'an sudah selesai kemudian dah mutskinkan, biasanya seperti itu ya. Kemudian lughahnya bahasa Arab sudah selesai sampai silsilah yang terakhir Alfiyatul Malik. Kemudian akidahnya juga sampai selesai Fathul Majid, paham ya? Tahapan berikutnya baru usul, mustalah. Ini bagi yang masih dalam artian apa? Terbatas daya pikirnya. Tapi kalau dia orangnya jenius, cerdas, ya silakan. Tapi biasanya berat kalau banyak sekalian. Itu sekedar nasihat, ini bagus sekali nasihatnya ya. Man talabal ilma jumlatan fatahu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara total, maka hilang juga total. Paham ya? Hilang juga seluruh ilmu yang dia ambil tadi itu. Karena apa? Karena berat untuk mengulanginya. Wal yakun al-itqan min sya'nihi, dan hendaknya kemutsinan itu adalah apa? Keadaan dia, mutskin semuanya. Bahasa Arabnya mutskin, mustalahnya mutskin, usulnya mutskin. Barakallahu fikum. Terkadang kendalanya kenapa kok tidak mutskin? Ya karena kurangnya pengulangan. Dan antum mungkin kita juga merasakan kan, hafalan Al-Qur'an kalau jarang dimurajaahkan banyak yang hilang. Itu ana rasakan pribadi ya. Mungkin antum juga merasakan ya, sama aja ya. Tapi semua ilmu pun sama sebenarnya. Kalau antum enggak ngulang-ngulang itu kadang hilang juga maklumatnya. Kita lihat sini. Faqad qala Ibnu Mahdi rahimahullah, berkata Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, al-hifdzu al-itqan. Hafalan itu adalah kemutsinan. Paham ya? Hafalan itu adalah kemutsinan. Jadi kalau belum mutskin kok sudah setorkan itu bisa dikatakan tidak dikatakan hafalan karena kadang banyak salahnya. Jadi al-hifdzu al-itqan sampai-sampai disebutkan oleh para
ulama itu hafalan itu khain. Hafalan itu ada pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Ketika antum sendirian dah hafal, ketika setorkan hilang sendiri, ya enggak? Maksudnya apa? Maksudnya terkadang orang seperti itu, ketika sendirian masya Allah hafalnya mungkin. Mungkin kemudian ketika setorkan sama gurunya atau sama yang menasmi itu kok tiba-tiba hilang sendiri itu loh. Nah, sampai-sampai dijuluki pengkhianat. Mengkhianati kita gitu loh. Nah, kalau sendirian masya Allah, kalau disetorkan kok tiba-tiba hilang ya? Nah, itu. Nah, makanya ini sebutkan sini al-hifdzu al-itqan. Hafalan yang hakiki yang benar itu adalah itqan, kemutqinan. Tsumma innal mudzakarah bi mahfudhihi min aqwa asbabil imta' bihi wa huwa hayatuhu. Masyaallah. Kemudian mudzakarah, apa mudzakarah? Mengulang kembali pelajaran atau hadis yang dia hafal, itu termasuk sebab yang paling kuat untuk orang itu bisa bernikmat-nikmat dengan hafalan tadi itu. Dan itulah hidupnya ilmu, hidupnya hadis. Hayatul ilmi mudzakaratuhu, kan itu. Hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu mengulang-ulangnya. Paham belum? Kullama takarrar apa? Takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu ilmu seperti itu. Nah, ilmu apa saja? Nah, ini bagus sekali ini ya. Jadi termasuk hidupnya ilmu, hidupnya hafalan adalah apa? Diulang-ulang. Waqad qala an-Nakhai rahimahullah, man sarrahu an yahfadzal hadits falyuhaddits bih, walau an yuhaddits bihi man la yashtahihi. Masyaallah. Saking apa? Semangatnya kita lihat. Barang siapa yang ingin dia itu senang dalam menghafal hadis, maka hendaknya dia apa? Menyampaikan hadis tersebut. Jadi hadis yang dia hafal sampaikan ke orang lain gitu loh. Paham ya? Walaupun dia menyampaikan hadis itu kepada orang yang enggak ingin, enggak senang hadis. Ana enggak senang hadis, sampaikan aja. Karena ketika antum menyampaikan hadis itu berarti otomatis antum mengulang gitu loh. Itu syahidnya. Paham belum? Contohnya antum hafal hadis, datangi ke teman antum afan ya. Tak sampaikan hadis ya. Wah, ana enggak mau ini misalkan. Haddatsana fulan, haddatsana alan misalkan. Paham ya? Maksudnya antum menyampaikan itu tujuannya bukan karena dia itu mendengar, mengulang hadisnya itu loh intinya. Jadi nasihat ini intinya itu walaupun kamu menyampaikan hadis kepada orang yang orangnya enggak mau. Nah, kalau orangnya enggak mau kan otomatis tetap orangnya enggak ada kan, orangnya pergi mungkin. Tapi kita kan nyampaikan itu loh. Menyampaikan itu kan ngulang-ngulang hadis yang kita hafal. Itu maksudnya. Mahum insyaallah ya? Naam. Wal yubahis ahlal ma'rifah fa innahu muhimun aidha. Dan hendaknya dia itu saling mencari. Orang pencari ilmu hadis itu mencari orang yang ahlul ma'rifah, orang yang faham, punya keahlian dalam mengetahui makna hadis. Paham ya? Mengetahui makna hadis, apa isinya, apa kandungannya, apa syarahnya. Fa innahu muhimun aidha. Ini juga termasuk perkara yang penting juga. Jadi nah, barakallahu fikum, ini nasihat untuk para pencari hadis atau pencari ilmu, mencari orang yang lebih faham untuk bertanya, apa sih maksudnya ini? Ana enggak paham ini, tapi hafal gitu loh. Seperti ketika antum awal-awal dulu belajar, disuruh hafal matan jurumiyah, hafal misalkan. Tapi enggak paham gitu loh. Apa artinya? Enggak tahu, wallahu alam. Hafalannya mungkin itu enggak masalah. Suatu ketika enggak paham nanti. Kalau enggak percaya, rasakan, buktikan aja. Awal mulanya enggak paham, tapi suruh menghafal, dihafal sama dia. Fi'lun madin mabni al-fath ila al-i'rab misalkan. Paham ya? Idrib fi'l amr mabni al-sukun la mahall al-i'rab. Artinya apa? Wallahu alam. Dia artinya enggak tahu artinya dia, tapi lama-lama tahu. Dengan berjalannya waktu tahu. Oh, ternyata ini artinya. Jadi, ketika antum menghafal itu walaupun awal mulanya enggak tahu artinya, itu ada faedahnya penting di balik itu semuanya. Paham ya? Ketika mengulangi, paham gitu loh. Mahum insyaallah ya? Naam. Kita lihat lagi. Wal yahdar min tasnifi ma lam yata'ahhal lahu. Masyaallah, nasihat yang sangat penting. Hendaknya berhati-hati mengarang suatu kitab atau mengarang suatu karangan yang dia itu bukan ahlinya. Paham belum ini? Dia bukan ahli usul, ngarang kitab masalah usul ya. Rusak semua nanti. Paham ya? Dia ahli dalam bidang usul misalkan, ngarangnya kitab nahwu, rusak semua nanti. Paham belum? Karena bukan ahlinya. Jadi ini nasihat, dan hendaknya berhati-hati mengarang suatu karangan yang malam yata'ahhal lahu, yang dia itu bukan ahlinya, belum punya persiapan, belum paham, belum mampu kok ngarang kitab itu, hati-hati. Wal yastaghil bit takhrij wa ta'lif wa tasnif idza ta'ahhala lahu. Masyaallah. Dan hendaknya menyibukkan diri dengan takhrij. Apa takhrij? Mengeluarkan hadis. Hadisnya ruwah siapa? Takhrij sama dia. Ruwah Abu Dawud, ruwah Tirmidzi, dalam halaman ini halaman ini jilid sekian, halaman sekian. Seperti nama takhrij namanya. Ada takhrij, ada ta'liq, ada tahqiq. Bedakan ya. Takhrij itu sekedar mengeluarkan hadis. Hadisnya ruwah siapa? Fulan, ruwah Abu Dawud, dalam kitab Sunan Abi Dawud, halaman sekian, jilid sekian, itu namanya takhrij. Tahqiq itu benar-benar meneliti.
Hadisnya teliti, ditahqiq sama dia. Hadisun sahihun. Setelah dikumpulkan, sahih hadisnya, tahqiq namanya. Ta'liq memberikan apa? Catatan kaki. Paham ya? Ta'liq namanya. Nah, jadi takhrij ada, tahqiq ada, ta'liq ada. Tahqiq itu apa? Nah, barakallahu fikum, meneliti hadis. Dengan penelitian tersebut akhirnya menghukumi nanti. Hadisnya sahih. Hadisnya dhaif. Hadisnya hasan. Itu namanya apa tadi? Tahqiq. Kalau ta'liq itu sekedar memberikan catatan kaki. Ta'liq namanya. Kalau takhrij itu sekedar mengeluarkan, enggak pandang apakah hadisnya sahih atau dhaif, yang penting dikeluarkan. Hadisnya rawahu Ahmad, rawahu Abu Dawud, halaman sekian, jilid sekian, dah itu namanya takhrij namanya. Paham ya? Yang paling bagus ya tahqiq tadi itu. Karena tahqiq otomatis mengeluarkan dan menghukumnya itu. Nah, tapi belum tentu ngasih catatan kaki. Catatan kakinya ya secara umum ya masuk dalam tahqiq tadi itu. Nah, kita lihat sini. Kapan itu dianggap bagus? Idza ta'ahhala lahu, kalau dia sudah menjadi ahlinya dan mampu. Fa innahu kama qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, yasbutul hifdz wa yudakki. Naam, kata beliau, membikin hafalan itu kokoh, wa yudakki al-qalb, membikin hati itu cerdas, wa yushahhid at-tab', dan membikin mengasah tabiat, wa yujayyid al-bayan, dan juga membikin penjelasan itu indah. Nah, wa yakshif al-mutalabbis, dan akan membongkar kesamaran atau sesuatu yang disamarkan atau sesuatu yang samar. Nah, multabis ya, sesuatu yang tersamarkan akan terbongkar. Wa yaksib jamilul dzikr, dan dia dia akan mendapatkan jamilul dzikr, yaitu mendapatkan penyebutan yang indah. Wa barakallahu fikum wa yukhliduhu ila akhir dahr, dan akan membikin dia apa? Barakallahu fikum membikin dengan tulisan atau karya tadi itu sampai akhir zaman. Maksudnya karyanya tadi diingat terus gitu ya. Diingat terus, bahkan dipelajari terus. Itu kalau karangannya sudah sesuai dengan apa? Keilmuan yang dia miliki. Seperti Jurumiyah. Ini sejak dahulu sampai sekarang dipelajari terus ini ya. Matan Jurumiyah misalkan, atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Paham maksudnya ya? Sejak dahulu hingga sekarang pun dipelajari terus. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa qallama yumahhir fi ilmi al-hadits wa yaqif ala ghawamidhihi wa yastabin al-khafi min fawaidhi illa man fa'ala dzalik. Masyaallah, benar ini. Anak pribadi juga belum mampu ya, tapi ini benar ini. Apa kata beliau? Sedikit sekali orang yang mahir, yang pandai dalam ilmu hadis, kemudian dia benar-benar berhenti sejenak, kemudian dia memahami ghawamidhihi, sesuatu yang rumit. Paham ya? Rumit, dicerna, teliti, dicek lagi. Ini jarang sekali orang yang mampu seperti ini. Nah, wa yastabin, dan menjelaskan al-khafi, sesuatu yang tersamarkan, tersembunyi, jelas sama dia. Min fawaidi, dari faedah-faedahnya, illa, kecuali man fa'ala dzalik, kecuali orang yang sudah melakukan hal tersebut. Antum atau kita biasanya taunya cuma ngambil istinbat. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini di dalamnya ada faedah bahwasanya semua amalan tergantung dengan niatnya. Baik buruknya hasilnya tergantung dengan niatnya. Ngambil istinbat dari hadis itu bisa kalau kita, tapi kalau untuk setiap hadis yang kita baca kemudian kita berhenti sejenak meneliti, mengecek, itu kan jarang sekali yang mampu. Paham ya? Nah, seringnya yang mampu ahlul hadis, ahlul tahqiq itu. Kalau kita mempelajari ilmu mustalah bisa, tapi kalau untuk bahas namanya ya, membahas, contohnya satu hadis atau bahas siapa yang riwayatkan, akhraj Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian hadisnya sahih atau dhaif, itu kan butuh perjuangan. Butuh proses yang lama dan butuh kitab yang lengkap juga. Paham belum ya? Nah, seperti itu. Dulu pernah dijumpai di Damas. Nah, barakallahu fikum, para santri saat itu kalau sudah nikmat membahas itu terkadang lupa makan. Lupa makan. Lah kenapa? Misalkan dia bahas satu hadis, ngambil kitab ini taruh di depan semuanya. Paham ya? Nengok ini. Ini lagi nengok ini. Nengok ini. Jam makan pun dia, wah ini enggak sempat ya, kalau anak turun makan habis waktunya ini. Kan maktabahnya di atas. Kalau turun makan habis waktunya, akhirnya sudah bahas terus sampai enggak makan dia. Tapi dia punya simpanan roti kering. Simpan di kantong itu. Nanti kalau sudah misalkan agak lapar itu ada segelas air, celupkan itu makan. Itu ternyata apa? Masya Allah, faedahnya luar biasa. Jadi orang udah nikmat membahas itu kadang lupa dia mau makan pun rasanya wah nggak sempat ini. Padahal ya demi kebaikan dia sendiri ya. Nah, di ma'rufnya di sana itu ikhwah itu sukanya nyimpen roker tadi, roti kering itu disimpan ke kantong, saya menyediakan satu botol air aqua itu. Nah, nanti kalau sudah kira-kira lapar, tuang di gelas, celupkan aja rotinya itu. Di mut-mut itu ya, dimakan dikit-dikit itu, masya Allah, nikmatnya luar biasa.
Ya mungkin kalau antum nanti ke sana ngerasakan. Paham ya? Kalau antum sempat ngerasakan rokok enggak? Belum sempat ya, sekarang udah roti basah semua ya. La ba'as. Nah, kita lihat sini. Wal ya'tani bitasnif fi syarhih wa bayani muskilihi mutqinan wadihan, masyaallah. Dan hendaknya perhatian penuh dengan tasnif, mengarang suatu kitab, karya misalkan. Antum misalkan fan dalam bidang usul, ngarang sedikit masalah usul. Fan dalam bidang nahwu, ngarang sedikit masalah nahwu misalkan. Fi syarhih untuk menjelaskannya, wa bayani muskilih dan menjelaskan muskilah atau iskal-iskalnya. Mutqinan wadihan. Benar-benar mantap penjelasannya dan juga jelas. Walil ulama bil hadis fi tasnifihi tariqan, masyaallah ini. Para ulama halul hadis, mereka di dalam masalah karangannya itu terbagi menjadi dua jalan dalam masalah karangan mereka. Ihdahuma, salah satu di antara dua jalan tersebut, wahyal ajwad, ini yang paling bagus, paling bermutu. Tasnifuhu 'alal abwab, karangan mereka, nah yang paling bagus dan paling bermutu tadi, tasnifuhu itu karangannya 'alal abwab, dibikin bab-bab. Babul miyah, ya enggak? Kitabut taharah, babul miyah, ya enggak? Nah, babu kitabul jihad, kitabun nikah, kitabul bai'. Itu namanya apa? Bagus sekali seperti itu. Fayadkur fi kulli babin ma hadarahu fihi, masyaallah. Seorang muhaddis tadi itu, seorang ulama tadi itu menyebutkan setiap bab itu apa yang dia hadirkan berupa hadis. Seperti yang kita pelajari kemarin kan? Kitab apa? Kitab karya Imam Syaukani rahimahullah taala, ya enggak? Kitabut taharah, babul miyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, disyarah oleh para ulama, dijelaskan dengan penjelasan yang gamblang. Kitabut taharah babul miyah, bab seputar air. Naam. Wasani, yang kedua, tasnifuhu 'alal masanid. Yang kedua, karya atau tulisan mereka, tasnifu karyanya atau karangannya itu berdasarkan masanid, musnad. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Fayajma' fi tarjumati kulli sahabiyyin ma 'indah min hadithihi wa in ikhtalafat anwa'uhu, masyaallah. Maksudnya itu dikumpulkan berdasarkan apa? Musnad, yaitu mengumpulkan barakallahu fikum fi tarjumah pada setiap barakallahu fikum awal pembahasan itu terjemah sebagian sahabat. Paham ya? Itu nanti disebutkan apa? Hadisnya. Contohnya ini, Musnad Abi Hurairah, udah semuanya hadis Abu Hurairah. Paham ya? Semuanya hadis Abi Hurairah. Musnad Aisyah, berarti semuanya hadis Aisyah. Itu caranya. Paham belum? Na'am. Walaupun berbeda-beda jenisnya, hadisnya enggak pandang bulu, hadisnya mau hadis masalah makanan, masalah minuman, intinya Musnad Abu Hurairah semuanya gitu loh. Paham belum? Masanid. Na'am. Kita lihat di antaranya Musnad Imam Ahmad itu. Kita lihat sini, walahu an yurattibahu 'alal huruf, terkadang bisa diurutkan huruf. Apa huruf maksudnya? Kalau misalkan awalnya Abu, ya Abu semuanya, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Asy'ari gitu ya. Kalau awalnya Ain, ya Ain semuanya, Aisyah misalkan. Paham belum ini? Seperti itu. Umar misalkan. Paham ya? Seperti itu. Ain semuanya huruf. Atau al-qabail, qabilah. Misalkan qabilah marga misalkan, barakallahu fikum, al-Wadi'i misalkan. Al-Munabbihi misalkan. Kemudian ada di sana ya Al-Munabbih, ada ya, memang marga Al-Munabbih itu ada dari kampung dekat Sodah namanya Munabbih gitu ya. Nah, nisbahnya Al-Munabbihi. Paham ya? Seperti itu. Nah, diurutkan marga. Mubtadiyan, dalam keadaan mengawali bi Bani Hashim ini. Awal mulanya Bani Hashim. Kenapa kok Bani Hashim awal mulanya? Karena termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, didahulukan. Nah, mubtadiyan dalam keadaan mengawali Bani Hashim. Tsumma bil aqrab al aqrab, kemudian yang berikutnya lebih dekat nasabnya. Nah, aqrab nasaban ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi seperti itu, Bani Hashim dulu, kemudian berikutnya yang nasabnya lebih dekat kepada Rasulullah, au ala sawabiqis sahabah. Nah, atau diurutkan sesuai dengan apa? Sahabat yang pertama kali masuk Islam misalkan. Paham ya? Seperti itu diurutkan. Au bil asyirah, atau diurutkan sesuai dengan apa? Asyirah, 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga itu. Summa, nah barakallahu fikum, maksudnya apa? Apanya? Maksudnya yang pertama sudah selesai tadi, diawali dengan apa? Bani Hashim, kemudian yang terdekat nasabnya sampai kepada Rasulullah. Nah, atau berdasarkan apa? Sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, baru setelah itu asyarah, orang yang dikasih apa? Al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, itu 10 orang dikasih kabar gembira masuk surga. Kemudian Ahlu Badr, kemudian orang yang Al-Hudaybiyah.
Summa biman aslama, kemudian orang yang masuk Islam wa hajara, dan bahkan hijrah bainal Hudaybiyah. Nah, hijrah antara Hudaybiyah, karena sudah kita lewati kan perjanjian Hudaybiyah itu kan awal mulanya mau umroh dihalang-halangi, enggak boleh. Akhirnya kan ujung-ujungnya ditunda. Nah, barakallahu fikum sampai tahun depanan itu. Naam. Wa Fathu Makkah. Nah, kemudian barulah berikutnya orang-orang yang apa barakallahu fikum, naam, masuk Islam dan hijrah, kemudian juga menyaksikan Fathu Makkah. Summa yakhtim bi asghar sahabat, kemudian mengakhiri, menutup dengan apa? Sahabat-sahabat yang paling kecil. Nah, maksud paling kecil itu yang bisa dikatakan paling muda lah. Nah, Ka'ab bin Tufail wa nadhairihi, seperti Abu Tufail dan juga yang semisalnya. Summa bin nisa, kemudian baru yang perempuan. Badiyan bi ummahatil mukminin. Kalau perempuan awal mulanya diawali dengan siapa? Ummahatul mukminin. Ibu-ibunya kaum mukminin. Apa maksudnya ummahatul mukminin ini? Ibunya kaum mukminin. Berarti kita boleh ketemu. Lah maksudnya apa? Ya benar, istri Rasulullah benar kan? Ibu kan kita boleh ketemu kan? Antum ketemu sama ibu antum boleh enggak? Boleh. Ini ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin. Nah, maksudnya apa ini maksudnya? Nah, ibunya kaum mukminin itu maksudnya apa? Mahram apa yang dimaksud di sini? Mahram untuk kita bertemu atau mahram karena enggak boleh dinikahi? Atau mahram, nah mahramnya dimaksudnya mahram adalah pengharaman enggak boleh dinikahi atau mahram kita boleh ketemu? Ya itu yang sahih. Mahramiyah ini mahramiyah tahrim nikah, maksudnya haram untuk kita menikahinya. Adapun untuk ketemu juga enggak boleh. Paham ya? Nah, itu maksudnya ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin di situ, mahramiyahnya mahramiyah masalah nikah. Mahram masalah nikah itu maksudnya haram bagi kita untuk menikahinya. Paham belum? Nah, adapun kalau kita ketemu enggak diperbolehkan. Kan seperti itu. Nah. Kita lihat sini. Apa kata beliau di sini barakallahu fikum, wal yahdar min qasdil mukasarah wa nahwah, dan hendaknya dia berhati-hati dengan tujuan mukasarah, hanya ingin berbanyak-banyakan riwayat atau yang semisalnya. Banyak-banyakan hadis, banyak-banyak riwayat itu hindari. Faqad kataba Hamzah al-Kinani haditsan wahidan min nahwi mi'atai tariqin fa'ajabahu dzalik, masyaallah. Dan sungguh Hamzah al-Kinani menulis satu hadis bayangkan, dari 200 jalan. Satu hadis tapi jalannya itu jalurnya dari 200. Haddatsana fulan, haddatsana alan sampai 200. Haddatsana fulan, haddatsana alan. Jalannya beda-beda sampai 200 jalan tadi itu. Paham ya? Satu hadis padahal. Orang kan kagum, masyaallah. Satu hadis kok 200 jalan ya. Biasanya kan yang kita paham satu jalan, dua jalan. Tiga jalan ini 200 jalan. 200 jalur. Paham belum ini maksudnya? Nah, kita lihat. Akhirnya dia merasa kagum terhadap perbuatan tersebut. Fara'a Yahya bin Ma'in fi manamihi, kemudian Yahya bin Ma'in melihat di dalam mimpinya, fadzakara lahu dzalik, kemudian beliau menyebutkan kepada barakallahu fikum atau menyebutkan tentang Hamzah al-Kinani tersebut, faqala akhsha an yadkhula hada tahta alhaakumut takatsur. Aku khawatir kalau seandainya Hamzah al-Kinani tersebut ternyata masuk di dalam di bawah firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, sungguh telah membinasakan kalian barakallahu fikum berbanyak-banyakan dalam masalah harta. Padahal masalah riwayat ini kan, cuma kekhawatiran ini menunjukkan bahwasanya kalau orang cuma berbangga-bangga mengumpulkan jalan saja itu kurang tepat gitu loh. 1, 2, 3 dah cukup sebenarnya kalau hadisnya sahih. Apa maksudnya ya? Summa liyahdhar. Kemudian hendaknya dia berhati-hati. Min ikhraji tasnifihi illa ba'da tahdzibihi wa tahririhi wa taqrir nadhar, masyaallah. Ini penting. Kalau antum nanti ngarang kitab, punya karya tulisan misalkan artikel Arab atau Indonesia, ini penting ini. Hendaknya berhati-hati mengeluarkan karya tulisannya kecuali apa? Setelah tahdzib, diteliti, wa tahrir, dicek ulang, wa taqrir nadhar, dan diulang-ulang pengecekannya, teliti lagi. Kurang atau enggak ya ini? Jangan-jangan ini keliru. Wah, ini tambahin dikit, ini lebih indah. Wah, yang ini bagaimana kalau didahulukan? Karena manusia itu sumber kekurangan. Terkadang sudah ngarang kitab, kelihatannya bagus, dibuka, ternyata masih kurang juga ya. Kalau ditambahkan bagus ini. Kalau yang ini diakhirkan, masya Allah. Kalau ini dihilangkan, tambah mantap lagi ini. Paham ya? Jadi banyak perubahan-perubahan manusia seperti itu. Oleh karena itu nasihat bagus sekali. Jangan bermudah-mudahan ingin segera keluar karyanya atau tulisannya. Paham ya? Dicek terlebih dahulu, diteliti.
Ternyata kok ada kekeliruan, wajar karena manusia tidak maksum dari kekeliruan. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa yanbaghi an yataharra al-ibarat al-wadhihah. Dan selayaknya seorang itu yataharra, benar-benar berhati-hati memilih ungkapan-ungkapan yang jelas. Jadi kalau antum mengajarkan sesuatu, nulis karya kitab itu upayakan ungkapannya jelas, bisa dipahami. Paham ya, bisa dipahami. Wal istilahat al-musta'malah, dan menggunakan istilah-istilah yang digunakan. Jangan menggunakan istilah yang orang enggak paham ya? Sekarang kan istilah itu macam-macam, ada istilah ahlul kalam, ahlul mantiq, ahlul filsafah, itu kalau antum gunakan dalam ngarang kitab, orang pusing kepalanya bacanya. Ini bagaimana maksudnya nih? Wajibul wujud, mungkin wujud katanya. Allah Ta'ala dikatakan wajibul wujud, makhluk dikatakan mungkin wujud. Orang enggak paham ini bingungnya apa ini? Mungkinul wujud, wajibul wujud katanya. Mungkin adanya dan wajib adanya. Apa maksudnya? Kalau orang enggak paham gitu, lebih baik dia nyebutkan al-khaliq wal makhluk. Al-khaliq itu Allah Subhanahu wa taala, al-makhluk ya makhluk. Al-khaliq itu wajibul wujud, wajib adanya. Ya enggak? Tapi kalau makhluk mungkin wujud, mungkin adanya, mungkin tidak pula, mungkin pula apa tidak ada. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Wa naktafi bihadza talkhis tamhidan ila al-mustawa al-ati wa huwa syarh al-baiquniyah, fa Allah taala alam bis-shawab wa bihi taufiq was-sadad. Kita cukupkan dengan ringkasan ini sebagai bahan mukaddimah pembukaan untuk tingkatan yang berikutnya, yaitu syarh al-baiquniyah, fa Allah taala alam bis-shawab wa bihi at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kitab ini sudah selesaikan, namanya dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Fairuz waffaqahullah. Nah, barakallahu fikum, sudah kita selesaikan insyaallah taala. Nah, kalau kitab sudah siap, kita lanjutkan besok hari Selasa ini membaca kitab karyanya Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah, masalah mustalah hadis juga, sekaligus usul fikihnya juga kita baca juga nanti insyaallah taala. Semoga nah barakallahu fikum nanti bisa dipelajari bersama-sama. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.